Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama di masa pandemi ini yang semakin hari ternyata jumlahnya tidak semakin berkurang, namun ada mengalami pertambahan seperti itu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas di Google Meet seperti itu untuk materi di ekonomi mikro, yaitu tentang struktur pasar. Nah, kalau teman-teman ingat, berkaitan dengan struktur pasar itu dibagi menjadi 4 ya. Ada pasar persaingan sempurna, terus ada pasar monopoli yang kemarin kita bahas, dan juga hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pasar monopolistik dan juga oligopoli. Sebelum kita membahas untuk materi pada hari ini, saya ingin mereview berkaitan dengan dua pasar sebelumnya. Dan ini nanti juga akan berkaitan dengan soal dan juga absensi untuk perkuliahan ekonomi mikro pada kesempatan kali ini. Baik, untuk pasar persaingan sempurna, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya di dalam pasar persaingan sempurna ini memiliki representatif dalam sistem pasar yang adil. Karena apa dikatakan adil? Karena di dalam pasar persaingan sempurna ini, untuk informasi harga, terus jumlah barang, kesempatan pembeli dalam menawar, itu sangat bebas sekali, sangat mudah sekali. Di dalam pasar persaingan sempurna, informasi ini menjadi salah satu faktor yang paling penting. Karena kenapa? Karena mekanisme harga di dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh pasar, sehingga informasi terkait harga itu sangat penting sekali. Jadi penjual dan juga pembeli ini sama-sama memiliki pengetahuan berkaitan dengan informasi harga untuk barang yang diperjualbelikan pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, contoh dari pasar persaingan sempurna sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya itu. Contohnya ada pasar tradisional. Kalau di dekatnya Padangan itu ada pasar Dono itu yang mau ke arah Ngawi itu, atau mungkin pasar-pasar tradisional di daerah teman-teman semua, itu contoh dari pasar persaingan sempurna. Salah satu cirinya tadi, jadi informasi yang disampaikan atau informasi di dalam pasar tersebut berkaitan dengan harga itu sangat mudah sekali didapatkan. Selain itu, penjual yang ingin masuk di pasar tersebut sangat mudah sekali aksesnya. Jadi mau keluar pasar, mau masuk pasar itu sangat mudah sekali. Nah, itu contoh untuk pasar persaingan sempurna. Berikutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini jadi penjualnya itu hanya satu perusahaan, hanya satu industri. Terus lebihnya merupakan pembeli. Contoh dari pasar monopoli ini ialah perusahaan-perusahaan yang termasuk di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, ada PLN, terus ada juga Pertamina. Nah, itu beberapa contoh dari pasar monopoli. Cirinya dari harga-harga barang yang ditawarkan atau yang diberikan kepada konsumen itu sudah menjadi ketetapan dari perusahaan atau sudah menjadi ketetapan dari pasar tersebut. Jadi mekanisme untuk tawar-menawar dan sebagainya itu sangat sulit di pasar monopoli ini. Nah, selain itu, di pasar monopoli ini hambatannya ialah ketika ada pendatang baru, dalam artian perusahaan baru atau penjual baru untuk masuk di pasar tersebut akan sangat sulit sekali. Ada tidak di Indonesia itu selain perusahaan listrik yang memberikan jasa listrik ke rumah-rumah selain PLN? Nah,
Saya kira tidak ada ya. Nah, ini termasuk contoh dari pasar monopoli, yaitu PLN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis pasar yang berikutnya, yaitu pasar monopolistis dan juga pasar oligopoli. Nah, pasar monopolistis ini kita nantinya harapannya dalam pembelajaran kali ini, yang pertama ialah ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistis. Apa itu pasar monopolistis, terus hambatannya seperti apa, contohnya seperti apa, nanti insya Allah akan kita bahas. Yang berikutnya ialah keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita ialah penilaian atas persaingan monopolistis atau penilaian atas pasar monopolistis. Yang ketiga, ciri pasar oligopoli. Dan yang terakhir, hambatan atau kebaikan dan juga kelemahan dalam pasar oligopoli. Yang pertama, tentunya kita harus memahami terkait definisi dari pasar persaingan monopolistis. Jadi, di dalam pasar persaingan monopolistis ini merupakan perpaduan antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Kenapa kok dikatakan perpaduan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli? Karena di dalam ciri-ciri untuk pasar monopolistis ini ada yang berkaitan atau ada yang sama dengan pasar persaingan sempurna, tetapi juga ada yang sama dengan pasar monopoli seperti itu. Nah, secara definisi atau pengertian pasar monopolistis ini ialah sistem pasar yang mana terdapat banyak penjual dengan barang yang diperjualbelikan ialah berbeda corak. Nah, jadi di dalam pasar persaingan monopolistis ini penjualnya itu banyak, terus barang yang diperjualbelikan itu berbeda corak, berbeda macam-macamnya, sangat banyak sekali seperti itu. Nah, ciri yang pertama ialah terdapat banyak penjual. Tadi sudah kita sempat singgung seperti itu. Di dalam pasar persaingan monopolistis ini memiliki penjual yang tidak hanya satu. Kalau di monopoli kan hanya satu ya. Nah, kalau di monopolistis ini penjualnya itu banyak. Banyak perusahaannya, banyak kompetitornya. Nah, selain itu di dalam sistem pasar monopolistis ini juga barang yang diperjualbelikan itu berbeda corak. Jadi barang-barang yang menjadi produk atau ditawarkan kepada masyarakat itu jenisnya berbeda-beda. Ini sangat berkaitan sekali dengan ciri dari pasar persaingan sempurna ya. Karena kalau di pasar persaingan sempurna itu kan penjualnya juga banyak, terus barang-barang yang diperjualbelikan itu juga bermacam-macam seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk harganya, penentuan harganya ini dalam pasar persaingan monopolistis ini nantinya akan berkaitan atau bersinggungan dengan pasar monopoli. Di dalam persaingan monopolistis untuk penentuan harganya itu apabila satu perusahaan atau satu industri itu harganya itu dinaikkan, maka akan menyebabkan atau akan mempengaruhi dari jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Jadi penentuan harga ini memang diserahkan ke pasar atau diserahkan ke perusahaannya ya, perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistis ini. Akan tetapi ketika perusahaan itu menetapkan harga sekian, apalagi harganya itu lebih tinggi, maka dampaknya apa? Dampaknya ya para pembeli akan pindah ke perusahaan yang lainnya karena harganya terlampau tinggi seperti itu. Nah, ini harganya ini menjadi salah satu ciri di dalam pasar monopoli. Kalau pasar monopoli kan PLN, terus Pertamina kan dalam penentuan harga produk-produk barangnya kan mereka yang menentukan sendiri.
Beda kalau dengan di pasar tradisional, itu harga itu sudah ada patokannya sendiri-sendiri dan masing-masing penjual itu pasti akan memiliki harga yang hampir sama, harga yang ya mirip-mirip lah, paling selisih 500, 1000 seperti itu. Nah, ini menjadi ciri dalam pasar persaingan monopolistis. Yang berikutnya, para penjual itu mudah masuk. Jadi penjual-penjual dalam pasar monopolistis ini sangat mudah masuk. Yang berikutnya, promosi itu sangat aktif sekali. Jadi dalam iklan untuk pasar persaingan monopolistis ini jauh lebih aktif ya di dalam informasi yang disampaikan kepada para pembeli. Contoh dari pasar persaingan monopolistis ini ialah pabrik sepatu atau industri sepatu. Seperti yang sudah bisa kita lihat, coba kita lihat di pabrik sepatu atau industri sepatu itu kan sangat banyak sekali ya merek-merek yang terkenal hingga merek-merek yang istilahnya meniru yang terkenal atau merek KW-nya. Nah, ini menjadi menjadi contoh dari pasar persaingan monopolistis. Semuanya itu mudah masuk di dalam industri sepatu itu, dan juga barangnya itu juga berbeda corak. Kalau ada perusahaan yang melakukan penentuan harga, misalkan harganya itu jauh lebih rendah, tentu ini akan menarik para konsumen, apalagi barangnya itu sangat menarik sekali atau sangat tren di dalam masyarakat saat ini, misalkan seperti itu. Nah, misalkan sepatu yang kemarin-kemarin sempat terkenal, itu sepatu yang ini ya menjadi sepatu bisa digunakan untuk olahraga tapi bisa digunakan untuk pergi jalan-jalan seperti itu. Itu sepatu apa itu namanya, saya lupa juga ya, intinya lebih mudah untuk dipakai untuk kemana-mana. Nah, itu kan masing-masing perusahaan juga membuat jenis-jenis sepatu tersebut. Nah, ini menjadi tren seperti itu. Nah, di dalam keseimbangan pasar persaingan monopolistis itu ada kurvanya. Nanti kita akan lihat kurva di dalam pasar monopolistis ini bersifat elastis. Artinya apa? Apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Selanjutnya, apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Ini sama dengan yang slide sebelumnya tadi, berkaitan dengan harga akan menentukan di dalam pasar persaingan monopolistis ini. Berikutnya, penilaian atas pasar monopolistis. Di dalam pasar persaingan monopolistis itu kita lihat dari sumber dayanya. Meskipun keuntungan yang dihasilkan itu sama-sama normal. Nah, ini contohnya kurva dari pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan monopolistis ya. Nah, kalau tapi dalam pasar persaingan monopolistis, biaya produksi, terus harga barang lebih tinggi, sementara jumlah barang itu sedikit. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kurva di slide ini. Bisa kita lihat untuk pasar persaingan sempurna itu memiliki MR yang lurus. MR itu jumlah barang, meskipun harganya ini mengikuti dari jumlah permintaan ya, jumlah permintaan barang. Ketika harganya ini pada di tingkat tengah-tengah ini, maka harga yang ditawarkan juga di tingkat yang menengah juga. Jadi sama antara jumlah harga dan juga jumlah barangnya. Jadi permintaan akan konsumen terkait barang yang ada di pasar persaingan sempurna ini sejalan. Ketika yang diminta itu jumlahnya banyak, maka harganya akan semakin tinggi. Berikutnya, kalau kita lihat di pasar persaingan monopolistis, ini ternyata ada perbedaan. Nah, cenderung
ketika harganya itu semakin tinggi, jumlah barang yang diminta itu semakin rendah. Ketika harganya tinggi, kita lihat pada titik D ini, nah jumlah barang yang diminta ternyata nol, mengalami pemerosotan yang sangat tinggi sekali. Dan ini juga berdampak pada MR-nya, jumlah barangnya. Ketika harganya itu semakin naik, maka jumlah barang yang diminta juga semakin turun. Nah, sehingga di sini bisa kita jabarkan kalau sumber daya di dalam pasar persaingan sempurna itu akan mempengaruhi dari permintaan kepada konsumen itu sendiri. Jadi ketika harganya itu semakin tinggi, maka akan menyebabkan jumlah barang yang diminta itu juga akan semakin turun, semakin rendah seperti itu. Meskipun keuntungannya itu sama-sama normal seperti itu. Nah, berikutnya dalam hal diferensiasi produksinya atau efisiensi dalam diferensiasi produk, ini barang yang dihasilkan itu bersifat berbeda corak, sehingga menyebabkan konsumen memiliki pilihan yang lebih baik dalam permintaan barang. Di industri sepatu itu kan sangat banyak sekali ya macamnya untuk barang-barang yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi pada intinya untuk konsepnya per masing-masing perusahaan ini hampir sama. Perusahaan A dengan perusahaan B juga sama-sama mengeluarkan sepatu yang modelnya atau warnanya hitam. Terus berikutnya yang perusahaan yang B ini juga sama, ada atau punya yang warna hitam juga. Terus ada juga yang sport atau untuk olahraga. Ini juga sama mengeluarkan yang sport. Nah, maknanya apa? Di dalam produksi yang di dalam pasar persaingan monopolistis ini memang coraknya itu berbeda, tapi secara konsep itu hampir sama, sehingga dampaknya konsumen itu memiliki banyak pilihan di dalam pasar persaingan monopolistis ini. Beda kalau di pasar monopoli, ya mau tidak mau harus barang itu, karena memang produsennya hanya satu, hanya satu perusahaan seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga inovasi, karena di dalam pasar monopolis tadi tujuan utamanya ialah untuk mencapai keuntungan normal ini, jadi secara dampaknya di dalam perkembangan teknologi itu sangat terbatas sekali. Jadi perusahaan yang bergerak di pasar monopolistis ini tujuannya ialah agar mencapai keuntungan yang normal dulu. Itu menjadi konsep yang pertama. Nah, ini sama dengan di pasar persaingan sempurna. Teknologi di dalam pasar persaingan sempurna atau inovasi yang di dalam pasar tradisional itu kan sangat terbatas sekali ya, sangat kurang sekali. Berbeda dengan pasar monopoli. Pasar monopoli ini sangat luar biasa sekali. Perkembangannya sangat luar biasa sekali. Teknologi yang di dalam untuk mengembangkan produk ini sangat luar biasa sekali. Bahkan tidak jarang ketika mungkin dalam beberapa tahun, kalau di pasar monopoli itu kan selalu motivasi ya, selalu teknologi itu sangat luar biasa sekali perkembangannya. Nah, yang berikutnya iklan dan biaya produksi. Nah, menurut Anda apakah iklan itu pasti menguntungkan? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Apakah iklan itu pasti menguntungkan? Jadi di sini ada dua pihak, yang pro iklan dan juga kontra iklan. Nah, yang pertama, untuk yang pro iklan ini ialah membantu konsumen untuk membuat keputusan barang yang dibeli. Jadi di dalam proses pengiklanan itu bisa menggalakkan perbaikan mutu suatu barang juga. Nah, yang berikutnya bisa membantu
membiayai perusahaan komunikasi lewat iklan itu kan, jadi radio, TV, cetak itu bisa hidup untuk membiayai perusahaannya atau membiayai dari tenaga kerjanya. Yang berikutnya menaikkan kesempatan kerja. Jadi dengan iklan itu semakin banyak jumlah orang yang terserap. Akan tetapi menurut pendapat yang kontra dengan iklan itu yang pertama ialah suatu penghamburan. Jadi kalau orang yang melakukan pengiklanan itu kan belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar ya. Jadi ya masih 50-50 seperti itu. Ya enggak salah kalau suatu penghamburan. Yang kedua, tidak selalu memberikan informasi yang betul. Jadi kadang ada iklan yang kurang sesuai dengan apa yang adanya. Terus yang ketiga, bukan suatu cara yang efektif menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Maksudnya dalam cakupan besar atau industri padat karya itu tidak bisa kalau di dalam pengiklanan ini. Yang mungkin yang masuk iklan itu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang menarik-menarik, terus yang viral-viral seperti itu. Nah, yang keempat, menghambat perusahaan baru masuk ke dalam industri dengan adanya iklan ini. Otomatis kan yang baru-baru kan ya harus butuh biaya yang tinggi, harus modalnya tinggi untuk bisa iklan juga. Nah, itu untuk contoh dan juga pengertian di dalam pasar monopolistis. Tadi ada beberapa macam. Nah, selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas tentang pasar oligopoli ya. Mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk pasar oligopoli. Jadi di dalam pasar oligopoli ini pengertiannya ialah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan dan dalam pengambilan keputusan saling mempengaruhi satu sama lain. Ini dalam hal pengambilan keputusannya. Berikutnya ciri dari pasar oligopoli ini adalah yang pertama menghasilkan barang standar. Jadi barangnya itu umum seperti itu dan berbeda corak. Nah, ini hampir sama dengan pasar monopolis tadi. Yang berikutnya, penentuan harganya itu seimbang. Maksudnya bagaimana? Jadi ada kalanya perusahaan atau industri itu bisa untuk menaikkan harganya. Tapi ada kalanya juga bisa mengurangi atau menurunkan tingkat harganya. Ya tergantung kesepakatan di dalam sekelompok kecil perusahaan tadi. Yang berikutnya perlu promosi iklan. Nah, kenapa kok ini hanya sekelompok kecil perusahaan atau beberapa perusahaan saja? Karena di dalam pasar oligopoli ini sudah ada kerjasama dulu ya di dalam industri tersebut. Jadi perusahaan yang akan masuk di dalam pasar oligopoli ini harus ada kerjasama, harus ada perjanjian seperti itu. Meskipun perjanjiannya tidak secara tertulis, tapi industri di dalam pasar oligopoli ini ya sudah semacam ada kerjasama antar perusahaan. Contoh dari pasar oligopoli ini adalah industri semen. Kalau kita lihat di Indonesia kan hanya beberapa perusahaan saja yang menjual semen. Misalkan ada Semen Indonesia,
yang ada di Gresik itu, terus di Garuda, terus ada juga Holcim, terus apa lagi, kan hanya itu aja yang biasanya digunakan di masyarakat. Jadi sangat terbatas sekali untuk jumlah perusahaannya. Ya tadi untuk masuk di industri ini sangat butuh biaya yang tinggi dan juga sangat memerlukan sumber daya yang besar juga. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait pasar oligopoli. Jadi contohnya tadi ada industri semen untuk pasar oligopoli. Nah, yang berikutnya ada beberapa hambatan untuk masuk dalam pasar oligopoli tadi. Ingat, kalau pasar oligopoli ini karena hanya sebagian kecil saja perusahaan yang melakukan kerjasama, jadi perusahaan lain atau perusahaan luar untuk masuk di dalam jenis pasar ini sangat terbatas sekali, sangat sulit sekali. Nah, dalam hal skala ekonomi, apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonominya dalam tingkat produksinya tinggi, maka biaya produksinya itu semakin rendah. Nah, kenapa demikian? Karena memang kalau sudah berpengalaman bertahun-tahun itu kan bisa mengelola produksi atau mengelola produk dengan baik, sehingga dampaknya di biayanya itu semakin rendah, semakin bisa diminimalisir seperti itu. Jadi skala ekonominya atau tingkat keuntungan perusahaan tersebut ya semakin tinggi, skala ekonominya semakin besar. Apabila atau terutama ketika produksi semakin besar, maka perusahaan dengan pengalamannya tadi akan mampu menurunkan biaya produksinya itu tadi. Hambatan yang berikutnya dalam pasar oligopoli ialah dari segi biaya produksinya. Biaya produksi dalam pasar oligopoli berbeda-beda. Jadi perusahaan yang sudah lama masuk akan memiliki pengalaman dalam mengelola dan itu jauh nantinya di biaya produksinya akan semakin rendah. Beda dengan ketika ada pesaing baru atau perusahaan baru yang masuk di industri tersebut, maka bisa jadi biaya produksinya itu akan menurut perusahaan tadi akan tinggi sekali karena belum punya pengalaman terus dalam mengelola produk-produknya atau memanfaatkan bahan bakunya itu baru pertama kali. Nah, sehingga di sini kalau perusahaannya sudah lama itu lebih memiliki pengalaman di dalam mengelola produknya. Selanjutnya juga hal ini tentunya akan berpengaruh terkait harga jual barangnya. Tentunya di sini kan dalam konsep akuntansi itu kan antara biaya yang masuk itu kan harus dikonversi nantinya sebagai harga jualnya. Jadi jangan sampai harga jual itu ternyata jauh lebih rendah daripada biaya yang kita keluarkan. Ya bisa-bisa akan rugi seperti itu. Kan tidak mungkin suatu perusahaan dengan biaya produksinya itu jauh lebih tinggi, terus harga jualnya itu jauh lebih rendah. Nah, sangat tidak mungkin sekali ya. Pada umumnya biaya produksinya ini harus lebih kecil daripada harga jual produknya. Ya, supaya mendapatkan keuntungan, terus keuntungan tadi bisa dikonversikan atau didistribusikan kepada tenaga kerjanya, terus masuk di investasinya dan sebagainya itu. Terus hambatan yang berikutnya di dalam pasar oligopoli ialah karena berkaitan dengan hasil produksi yang ditawarkan. Jadi di dalam hasil produksi untuk pasar oligopoli ini istimewa. Istimewa maksudnya bagaimana? Ialah yang pertama, barangnya sudah dikenal di masyarakat. Yang kedua, barangnya rumit, jadi karena sulit ditiru seperti ya. Nah, sehingga di sini menjadi produk yang istimewa. Yang ketiga, barangnya sejenis dan bersaing dengan perusahaan yang lain. Jadi antar perusahaan, contohnya industri semen itu perusahaannya hampir sama dan juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, insya Allah itu untuk materi yang pertama. Berikutnya di sini nantinya berkaitan dengan absensi teman-teman semua. Jadi
di dalam absensi untuk mata kuliah ekonomi mikro pada kesempatan kali ini, teman-teman nanti saya minta untuk menjawab 4 pertanyaan ini berkaitan dengan struktur pasar yang sudah kita bahas bersama. Jadi 4 pertanyaan ini nanti silakan kirimkan ke nomor WA saya ya, yang ada di slide ini, atau juga di grup juga ada. Ini sebagai pengganti absensi untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi kalau teman-teman sudah menjawab dengan lengkap, terus sudah mengirim ke saya, jadi sudah saya anggap sebagai sudah masuk di pertemuan yang ke-6 ini. Jadi yang pertama contohnya, soalnya ialah berikan contoh pasar persaingan sempurna, cukup satu saja tidak apa-apa. Terus berikan contoh pasar monopoli, terus berikan contoh pasar monopolistis, dan juga berikan contoh pasar oligopoli. Boleh contoh pasarnya boleh, atau nama perusahaannya juga boleh, dari 4 struktur pasar yang ada di Indonesia ini. Terus yang terakhir, penilaian pasar atas oligopoli. Berikutnya, di dalam penilaian pasar oligopoli ini dibagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama untuk sumber dayanya. Kalau kita ingat-ingat tadi di materi yang sebelumnya, berkaitan dengan produksi atau produk yang ditawarkan di pasar oligopoli ini kan sangat istimewa, sangat rumit, terus sangat mudah dikenal oleh masyarakat juga, dan juga sangat bersaing. Sehingga dalam hal penentuan untuk sumber daya yang digunakan itu sangat tidak efisien sekali. Karena kenapa? Di sini untuk memproduksi suatu barang itu pasti akan melibatkan banyak tenaga kerja. Selain itu juga harus bisa memanfaatkan atau mengeksploitasi dari sumber daya alam. Misalkan industri semen itu. Nah itu kan juga memanfaatkan sumber daya alam yang sangat besar sekali. Dan bahkan yang kemarin-kemarin itu juga ada yang sempat ditentang seperti itu ya, sumber dari masyarakat daerah Rembang kalau tidak salah. Di situ didirikan pabrik semen baru, tapi sempat ditolak atau di istilahnya tidak setuju masyarakat setempat karena dikhawatirkan akan mengganggu dari lingkungan sekitar. Nah itu contoh dari ketidakefisiensinya dari sumber dayanya. Kan tapi di dalam hal teknologinya, kalau di pasar oligopoli ini sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar monopolistis dan juga pasar persaingan sempurna. Jadi teknologi yang digunakan itu semakin berkembang, semakin baik. Dan juga keuntungannya, kalau perusahaan yang sudah lama di pasar oligopoli ini, maka akan memiliki keuntungan yang besar. Karena dalam hal skala ekonominya bisa memanfaatkan atau mengelola lingkungan dengan baik, sumber dayanya juga dengan baik seperti itu ya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk jenis struktur pasar ini. Ada 4 yang sudah kita bahas. Ada pasar monopoli, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopolistis, dan juga oligopoli yang hari ini kita bahas. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup atau langsung japri ke WA saya juga boleh, atau ditanyakan di kolom komentar juga dipersilakan seperti itu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dalam melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga tetap jaga kesehatan, jaga diri teman-teman semuanya, terutama ikuti protokol dari pemerintah, protokol dari ulama juga, dan juga dari masyarakat setempat agar kita terhindar dari COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.